Bumen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe. Thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick file tentang perasaannya padamu saat ini. Oke, sorry kalau misalnya suaranya agak kecil karena nggak tahu kenapa bangun tidur tenggorokannya rada-rada nggak enak gitu kan. Oke, kali ini biasa ya Regina siapkan 3 file. Ini file 1, file 2, dan file 3. Oke, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya butuh waktu kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Hello, buat file 1 kita lihat ya. Sorry kalau misalnya ada noise. Oke, di sini ada Four of Cups. Four of Cups, ada the Moon. Ada Judgment. Ada the Strength. Sama ada Two of Pentacles. Oke. Jadi sebenarnya aku rasain ya orang itu lagi bingung, lagi nggak mau diganggu, lagi kayak yang nggak mau mikir yang berat-berat juga. Kalaupun seandainya disuguhkan orang lain ke hidup dia nggak mau karena sebenarnya dia itu lagi terjebak dalam kesedihannya, dia terjebak dengan lagi ada dalam ilusi di hidupnya gitu loh. Dan dia tuh sebenarnya ilusi-ilusinya ini berkaitan tentang dia mencintai 2 orang sekaligus. Jadi mungkin aja dia punya pacar tapi dia juga suka sama kamu, atau mungkin kamu pacarnya mungkin dia suka juga sama orang lain gitu. Jadi something like that. Kan itu ilusi ya. Sebenarnya kan yang harusnya dia cintai itu cuma 1, tapi dia bingung gitu loh, dia bingung. Jadi dia tuh kan kayak sekarang tuh lagi ada di momen dimana dia harus memutuskan lebih kuat condong kemana cintanya, apakah ke kamu ataukah ke orang itu gitu loh maksudnya gitu. Jadi ada 2 pilihan yang di sini. Dia tuh kayak lagi nggak mau bahkan 2 orang ini aja yang jadi beban pikirannya ini nggak bisa gitu loh, nggak bisa asal gitu ya, nggak bisa asal masuk atau nggak bisa asal ganggu dia gitu ya. Sorry ya noise nya, karena emang lagi ada pembangunan di lantai 2. Oke, jadi setelah itu dia tuh kayak lagi cari momen dimana kayak nanti dulu deh gitu tuh, di pause dulu. Dia lagi bener-bener nggak pengen diganggu. Kalau misalkan kamu tanya gimana perasaannya atau gimana, dia sebenarnya lagi nggak pengen mikirin cinta karena saking pusingnya, karena pusing banget gitu loh, kayak yang sama-sama bagus gitu loh, maksudnya sama-sama kayak punya, yang satu punya kelebihan di sini, yang satu lagi punya kelebihan di sini gitu loh. Jadi dia tuh lagi kayak momen-momen dimana dia tuh kayak harus nyari, harus seleksi gitu loh, dan itu nggak mudah buat dia gitu ya. Jadi kalau ditanya perasaannya kayak gimana, ya kayak gitu. Bingung, lagi bingung. Terus, this could be the one. Ada children. Ada playfulness. Oke. Jadi gini, dia bingungnya kenapa? Karena memang yang satu lagi tipikal keibuan, yang satu lagi tipikal playful. Jadi dia itu sebenarnya butuh sosok yang satu keibuan tapi bisa diajak bercanda atau playfulness, atau memang kayak ngasih kebahagiaan dari hal-hal kecil gitu loh, yang bisa ketawa bareng, yang bisa apa-apa tuh bareng. Tapi ini tuh malah kepecah jadi 2 orang gitu loh. Makanya dia tuh bingungnya di situ karena dia ngerasanya di antara kalian berdua, di antara kalian berdua itu kalian ada salah satu dari kalian itu memang ada the one, atau this could be the one, atau orang-orang yang memang orang-orang yang memang dicurigai atau tersuspek sebagai calon istrinya atau calon suaminya kayak gitu ya. Jadi kalau yang satu lagi itu tipikal yang ngayomin gitu kan, yang tadi aku bilang ngayomin. Kalau misalnya kalian nonton ini perempuan, berarti laki-laki ini kayak membandingkan kalau ada salah satu dari kalian itu yang memang keibuan dan playful. Tapi kalau misalnya kalian nonton ini laki-laki, berarti perempuan ini memang cari yang satu lagi pengayom,
yang satu lagi emang playful. Jadi kayak yang satu lagi itu dewasa, tapi yang satu lagi tuh kayak lebih asik gitu loh, maksudnya gitu, bisa diajak bercanda gitu. Jadi sebenarnya bingung nih, karena ini dia mencurigai, mensuspek salah satu dari kalian kayaknya ada the one gitu tuh, kayak jodohnya gitu, tapi bingung gitu yang mana, kan kita kok salah pilih juga, apalagi namanya jodoh misalnya mau dibawa ke pernikahan kan itu nggak bisa sembarangan kan gitu ya, gitu. Di sini don't make decisions based on guilt or what you think you should do. For it's only being true to yourself that you can be true to the others. To others, yeah. Consider sexual union another place in one another where you are one eternal soul. For there you will find your place. Oke, jadi sebenarnya emang kalau atraktifnya ya maksudnya kalian tuh menarik menurut dia. Terus yang satu lagi juga menarik juga, jadi memang secara fisik kalian menarik buat dia gitu, secara fisik tertarik dia ke kalian, tapi dia nggak mau bikin keputusan yang ibaratnya nggak mau bikin keputusan di saat dia tuh galau atau di saat dia tuh kayak lagi nggak stabil energinya, kayak gitu sih menurut aku. Jadi benar-benar dia tuh lagi kayak menunggu momen dimana dia bisa turunin ke dirinya sendiri untuk jadi dirinya sendiri, bisa seleksi gitu ya. Untuk zodiak di sini ada Cancer kuat banget sama Leo, terus Pisces Scorpio, terus sama Taurus Virgo Capricorn ya kuat. Oke, di sini ada Mars, berarti Mars, oh iya benar, ada Pisces, ada Aries, ada Pisces. Jadi ada six house juga, jadi ini tentang dia ini kayaknya lagi pusing, bukan pusing soal cinta doang, tapi kayaknya lagi kesehatan mental juga lagi nggak bagus. Sorry ya noise ya, kesehatan mental lagi nggak bagus gitu loh. Jadi dia lagi kayak fokus ke kesehatannya sendiri. Kalau ditanya perasaannya kayak gimana, dia lagi menyehatkan hatinya gitu loh. Terus ditambah lagi nih Mars, one day dia bakalan karena dia itu mungkin terlalu banyak gerak ya, maksudnya terlalu banyak gerak untuk ngejar sesuatu atau terlalu banyak action, makanya dia butuh istirahat, mengistirahatkan mentalnya, mengistirahatkan pikirannya kayak gitu. Di sini ada Pisces juga, berarti memang orangnya tuh kayak yang sorry ya noise-nya, lagi memang butuh banget, kayak yang butuh banget alone gitu loh, butuh banget waktu sendiri gitu. Jadi kalau ditanya gimana, dia lagi nyantai, dia lagi kayak yang mau mikirin dirinya sendiri dulu gitu. Sorry ya noise-nya, emang kalau aku record tuh pasti ini tadi pasti kayak begitu. Oke, ini inisialnya ada I, ada C. Sorry ya noise, aduh. X, ada U, ada E, ada W, ada T, ada D, ada U. Oke, jadi ini inisialnya kalau misalnya I, C, X, W, U, E, T, D, U. Kalau misalnya nggak ada juga it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, oke? Oke, udah cukup untuk PL 1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 2, kita lihat perasaannya gimana sih gitu ya. Oke, di sini ada Nine of Wands. Dia di sini ada Queen of Pentacles, sini Ten of Cups, ada The Tower, ada ini banyak juga nih. Jadi di kelihatan nggak masuk frame, nggak masuk ya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk perasaannya sendiri, dia punya mimpi untuk bisa membangun rumah tangga yang baik, entah sama siapapun. Dia pikir kayak semua cupsnya sudah terpenuhi, tinggal satu cupsnya yang belum terpenuhi. Jadi makanya ada Ten of Cups di sini. Dia berusaha untuk kayak yang jadi wealthy atau lebih meningkatkan lagi penghasilan dia. Itu tuh buat nyiapin itu sebenarnya, buat nyiapin masa depannya gitu, bareng sama orang yang disayang.
Tapi dia pasang benteng. Dia pasang bentengnya kenapa? Karena mungkin banyak hal di hidup dia, terutama ada tower moment di hidup dia, dan prosesnya cepet banget, bikin dia stres parah. Akhirnya dia pasang benteng untuk nggak maju ke siapapun dulu sekarang gitu. Jadi kalau ditanya perasaannya kayak gimana, sebenarnya dia punya mimpi ini, sebenarnya dia punya kayak cita-cita untuk bisa bangun rumah tangga yang baik sama kamu mungkin, atau sama siapapun itu. Tapi banyak hal di hidup dia yang menurut dia tuh sulit gitu loh, mau diperjuangkan juga sulit karena dia terlalu banyak disakitin orang. Bukan tentang cinta doang, tapi tentang kehidupan dia, tentang kerjaan atau tentang apa, dia terlalu banyak disakitin orang sampai akhirnya, dan itu prosesnya cepet banget sampai akhirnya dia tuh banyak banget sering banget susah tidur. Di sini ada 99, jadi memang sedang diuji banget, ada complications nantinya gitu. Jadi karena stres banget akhirnya dia pasang benteng gitu. Dia nggak mau ada orang yang ganggu dia. Ini hampir sama kayak PL1, cuma yang ini lebih ketara ininya, ketara the tower momennya gitu. Jadi dia fokus banget ke kerjaannya, dia fokus banget ke situ karena nggak memungkinkan menurut dia gitu loh. Dia aja masih stres sendirian gitu kan, sama sendirian aja dia udah stres banget, gimana bareng sama orang gitu mikirnya ya. Jadi kalau ditanya perasaannya kayak gimana, dia punya mimpi ini sebenarnya, dia punya cita-cita ini untuk sama kamu atau untuk sama siapapun, tapi ya itu nggak memungkinkan gitu. Deceptions, oh iya, engagement. Ada soulmate. Dia ngerasa kalau kamu itu soulmate-nya dia pengen kayak ya tunangan mungkin, atau mungkin naikin level ke level yang lebih tinggi lagi, mungkin yang tadinya baru naksir doang mungkin jadian, atau mungkin dari jadian ke nikah misalnya kayak gitu. Jadi atau tunangan, hal-hal yang lebih serius lagi lah pengennya gitu, karena ngerasanya ya this is soulmate gitu. Cuma dia tuh khawatir kalau misalnya kamu itu bakalan bohong ke dia atau bakalan ngehianatin dia, karena di sini ada deceptions. Berarti memang ada orang-orang yang memang entah kamu atau dia ini pasang topeng untuk bisa diterima gitu loh. Jadi kayak terlalu effort banget untuk jadi orang lain demi diterima dengan salah satu dari kalian gitu loh. Jadi memang nggak jujur ya gitu loh, nggak jujur sama dirinya sendiri kayak gitu, cuma karena obsesi, cuma karena pengen banget sama kamu atau pengen banget sama dia misalnya kayak gitu, antara salah satu dari kalian nih ya, itu nggak jadi diri sendiri gitu. Bahkan dirinya sendiri aja tuh nggak paham gitu loh. Makanya ini yang sebenarnya kayaknya dia ngerasanya soulmate, tapi nggak memungkinkan tuh kayak gini karena masih pasang topeng dan nggak tahu dirinya sendiri kayak gitu. Andaikan vulnerable atau jujur sama diri sendiri mungkin nggak bakal kayak gini kayak gitu. Jadi intinya dari kalian tuh semua dua-duanya harus healing sih menurut aku gitu. Terus di sini ada if you could do anything what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Di sini surrender, at times we must surrender the old. Di sini surrender, at times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and always work out. Jadi memang dipaksa untuk nanya ke diri sendiri ya, dipaksa untuk kayak paham dirinya sendiri, terus setelah itu diserahkan ke Tuhan gitu tuh. Mau keputusan gimana pun, mau kamu sama dia, mau dia sama kamu, atau ya pokoknya dia tuh kayak yang menyerahkan semuanya ke Tuhan. Karena udah stres banget sih asli, energinya tuh saling mukul gitu loh, bukan yang saling narik menghilingkan, tapi justru kayak bikin stres. Akhirnya makanya dia pasang benteng, jadi kayak yang saling energinya tuh nggak bagus gitu loh, saling bentrok gitu, saling menghancurkan yang ada gitu. Karena kan rasanya berat, terutama untuk orang-orang yang memang kerjaannya banyak atau gimana, itu bakalan bikin stres banget, ada energi yang ngeganggu dia gitu loh. Karena Regina juga sering banget ketika Twin Flame Regina tuh lagi ruwetnya minta ampun, itu tuh kerasa banget gitu loh, kayak tabrakan aja gitu, kayak yang lah
kamu yang stres kenapa bawa-bawa saya gitu tuh, kayak gitu. Jadi jangan sampai energinya kayak gini. Kalau misalnya sananya kamu pengen dapetin orang ini, ya energinya dibagusin, jangan sampai yang dua-duanya tuh buruk semua energinya gitu kan, lagi ada di kondisi yang buruk semua gitu. Setelah itu serahkan ke Tuhan, udah itu aja. Jadi kalau misalnya zodiak sendiri sini Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini. Jadi semua zodiak ada di sini. Ada Scorpio, ada 12 house. Jadi memang pile 2 ini kerasa bang. Aduh, suaranya sampai nggak ada. Jadi jadi emang pile 2 ini beratnya di energi ya, subconscious, karena ada 12 house. Ini udah subconscious mainannya, bawah sadar. Jadi dan shadow juga. Ini shadow kalian ini sama-sama banyak, soalnya shadow kalian bener-bener kayak yang aduh butuh healing deh semuanya nih orang-orang gitu kan, karena butuh banget gitu loh. Ini urusannya tuh sama kelancaran kehidupan kalian juga gitu kalau misalnya nggak gitu. Karena ini dia nih yang aku rasa ya, banyak banget ngerasain energi orang-orang yang gak bagus buat dia gitu loh. Jadi ketika ada energi kamu masuk juga, plus stres-stresnya, plus galau-galaunya, plus kayak yang serasa gak diperhatiin dan lain-lain, nuntut perhatian, nuntut sinkronisasi ke dia, itu berat banget buat dia, capek banget pasti. Karena Regina ngerasain gak bisa tidurnya segala macam, cuma gara-gara orang lain yang galau, kita yang kena gitu loh, seolah-olah kayak gitu. Jadi jangan kayak gitu ya, karena kasihan gitu loh, urusannya banyak kalau dia, nggak cuma ngurusin kamu doang, ibarat kayak gitu. Sebenarnya kalau dari kepengen untuk higher level ya, maksudnya naik level hubungan gitu, tapi ya gimana. Oke, untuk inisial di sini ada T, H, O, ada W, ada N, ada W, ada P, ada A, ada J, ada W. Oke, inisialnya T, H, W, N, P, C, S, J, W, A, X. Oke, ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan ya. Aku kira cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 3, kita lihat juga ya file terakhir. Kita lihat. Ada Six of Pentacles, ada Page of Pentacles, ada The World, ada Ten of Swords, ada Knight of Pentacles. Oke. Jadi sebenarnya ya, kalau untuk Prasanna sendiri, dia itu pengen spoil kamu banget. Dia pengen kayak yang ngasih segala yang dia punya ke kamu, kayak gitu, yang segala yang dia bisa ke kamu. Terus dia tuh sekarang tuh kayak lagi sering mengobservasi kamu ya. Jadi kayak dia tuh kayak menganalisa kamu tuh, kebiasaan kamu apa, kebutuhan kamu tuh apa, kayak yang kamu tuh momen-momen capek tuh atau momen-momen yang lagi nggak mau diganggu tuh kapan, misalnya kayak gitu. Terus kayak lagi menganalisa kamu banget sih, mengobservasi kamu banget, cara kamu makan, cara kamu pokoknya cara kamu ngomong itu diperhatiin sama dia gitu ya. Terus sorry ya noise-nya benar-benar ya. Nah udah gitu, karena you mean the world for me gitu menurut dia, karena kamu tuh udah patokannya dia, udah dunianya dia, cita-citanya dia gitu tuh. Kayak dia tuh punya pasangan tuh ya, ibaratnya ya, pasangan tuh yang sorry ya noise-nya, aduh. Jadi memang dia punya cita-cita, punya pasangan yang begini, dan itu tuh ada di kamu semua kayak gitu. Jadi kalian tuh kayak terikat tali merahnya, ada benang merahnya gitu kan. Terus dia tuh kayak pengen menggenggam kamu di genggamannya gitu, karena dia nggak rela kalau misalnya kamu diambil sama orang lain. Di satu sisi, selain dia pengen kayak gitu, dia juga bingung nih, masih bingung karena bentrok gitu loh, bentrok dari pikirannya, dipikir banyak banget yang ada di pikirannya gitu, bingung karena
Karena gini, makanya dia lambat banget karena dia bingung, banyak banget pertimbangan. Dia memang suka banget sama kamu, dia memang kayak yang pengen spoil kamu apapun, pengen ngasih kamu apapun gitu, sebisa dia gitu tuh kan ya. Tapi tuh kayak bingung aja, kayak banyak urusan gitu loh, banyak pertimbangan. Aku nggak tahu kenapa yang bikin dia pusing, entah karena kamu punya pacar atau entah karena dia nggak yakin kalau kamu bakal terima dia, atau mungkin dia bingung karena memang kamu terlampau jauh beda gitu loh. Karena di sini kan ada the world kan beda ya, ininya moonnya sama earth itu beda gitu, jauh bedanya gitu tuh. Mungkin the world, kalau misalnya ada the world berarti ada perbedaan mungkin agama, suku, budaya gitu. Itu ya bikin dia berat, bingungnya. Sebenarnya kalau misalnya suka banget, cinta banget, kamu tipenya banget gitu loh, karakter kamu tuh udah cocok banget buat dia, but dia bingung, ini gimana majunya gitu loh, gitu ya. Di sini ada make effort, ada codependency, ada love yourself first. Oke. Jadi sebenarnya dia tuh udah mau usaha nih, udah berusaha, walaupun lambat ya, walaupun nggak ketara, walaupun nggak terlalu kayak mencolok banget, dia berusaha. Karena berusaha paham kamu, berusaha tahu kamu, informasi, memantau kamu, walaupun mungkin nggak segamblang itu dia itu. Karena memang dia tuh ada bergantung banget sama kamu. Jadi kayak codependency, kayak obses gitu, obses ke kamu kayak gitu. Jadi kamu tuh adiktif buat dia, kamu tuh nagih gitu loh, kayak yang bikin dia ketagihan untuk kayak, aduh kok gue bisa ngerasain hal seperti ini ya, kayak gitu sih, kayak gitu. Tapi karena mungkin perbedaannya terlampau jauh beda banget gitu kan, akhirnya dia nyoba untuk kayak, aku harus cinta diriku sendiri gitu. Jadi kayak lebih sekarang tuh lagi, selain majunya agak lambat ke kamu, maju gitu kan, effort, cuma walaupun gak kelihatan, tapi di samping itu dia harus cinta dirinya dulu sendiri gitu loh. Jadi dia kayak mencoba mencintai dirinya sendiri, siapa tahu dikasih jalan, itu yang diharapin gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia tuh niatnya udah bagus banget, cuma perbedaannya ini temboknya lumayan tinggi gitu loh, untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa jalan hubungan sama kamu tuh, aduh gitu tuh, kayak gimana ya. Jadi ada banyak takutnya juga, bingung dia gitu. Di sini ada friendship. Look to the bonds of friendships within your relationship, and your love life will dramatically improve. Ada trust transformation occurs your acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Jadi memang dia tuh kayak mencoba untuk nerima keadaannya, kayak nerima kalau iya kamu tuh beda sama dia, terus kayak yang apakah salah satu dari kita ada yang ngalah atau enggak, kayak gitu. Jadi kayak yang gimana kalau misalnya suatu saat nanti bisa bubar kapan aja gitu kan, bisa aja gitu, karena temboknya tinggi juga. Kalau misal sekali kita nggak kuat misalnya gitu kan, udah deh gitu kan, bakal bubar. Jadi makanya sekarang tuh kayak dia lambat tuh untuk bisa memelihara friendshipnya kalian dulu, memelihara pertemanan kalian dulu gitu loh. Jadi dia memperkuat temenannya dulu nih gitu tuh ya, biar nanti one day kalau misalnya memang mau naik ke level yang lebih tinggi lagi, dia udah nggak kegeser imannya, nggak kegeser pendapatnya gitu. Kalaupun misalnya salah satu harus ada yang ngalah, bisa kalian beda agama atau beda suku atau gimana, itu bisa ditoleransi gitu, itu sudah dipikirkan dengan matang juga gitu loh. Jadi nah kita lihat, sorry ya kalau misalnya noise-nya ini aku nggak bisa handle noise-nya. 12 house, oke. Pikir Virgo. Oke. Jadi memang ini Virgo, ini Merkuri. Maksudnya ini tuh udah pikirannya tuh udah isinya kamu doang. Kamu tuh udah berputar dalam pikirannya, terus ditambah subconscious, alam bawah sadar juga udah masuk sama kamu. Jadi ibaratnya kamu tuh kalau ditanya perasaannya kayak gimana, kamu udah nggak bisa keluar dari otaknya dia. Dia pasti kepikiran kamu terus, guys, gitu. Dan ini Virgo. Ya, benar-benar pokoknya itu udah, kamu tuh udah the best person yang dia pengen untuk menjadi pendamping dia. Aduh, greget ya guys. 12 house conscious. Bahkan kamu masih ada yang kebawa mimpi juga gitu tuh.
Oke, ini inisialnya ya, ada Z, ada M, ada D, ada X, ada C, ada D lagi, ada X, ada T, ada M, ada P, ada E, ada S, ada S, X. Oke, jadi inisialnya ada Z, M, C, D, X, M, S, P, T, E, X. Ya, ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, it's okay. Mungkin di zodiak yang sudah aku sebutkan ya. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Aquarius, Gemini. Itu ya. Pisces juga ada sih, karena 12 house ada di Pisces kan. Oke, aku cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalkan kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan lagi selanjutnya. See you.